lepaskan aku. Manajer tempat ini. Sudah waktunya diganti. Hanya bermodal tampang cantikmu ini, berani-beraninya datang cari mati. Kau juga naksir wanita itu? Biar ku beritahu ya, aku sudah mengincarnya sejak lama. Malam ini dia hanya boleh menjadi milikku. Bocah, kau cari mati. Luar biasa, luar biasa. Mari kita ucapkan selamat kepada penonton ini, karena telah memenangkan duel. Terima kasih ya. Berterima kasih padaku, bocah ini berani sekali datang menantang. Kakakku adalah manajer di sini, berani merebut wanitaku, lihat dulu apa kau punya kemampuan itu. Aku menang. Malam ini, dia milikku. Tunggu apa lagi, cepat serang. Tuan Muda Chu, mohon maaf, saya minta maaf. Bawahan saya tidak tahu identitas Anda. Ini murni kelalaian saya. Kapan tempat ini menjadi daerah kekuasaan adikmu seorang? Aku memenangkan pertandingan dan ingin membawa seseorang, tapi harus minta izinnya juga. Mana mungkin begitu, karena dia adalah wanita yang Anda sukai. Kami pasti tidak akan berani mengganggunya lagi. Manajer Lee, kapan aku pernah mengizinkan ring tinju menjadikan wanita sebagai taruhan? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Bawa mereka pergi. Baik, jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Tidak. Tuan Muda Chu, saya salah. Saya mohon ampuni saya. Tuan Muda Chu. Kenapa melamun? Turunlah. Malam ini aku memenangkan pertandingan. Kau milikku. Tidak bisa. Aku. Ada apa? Hadiah uang malam ini adalah 100.000. Tenang saja. Aku akan melakukannya dengan lembut. Maaf. Maafkan aku, Tuan Chu. Anda adalah pemilik tempat ini. Anda bisa mendapatkan wanita manapun yang Anda inginkan. Aku bukan wanita yang baik untukmu. Aku mohon, lepaskanlah aku. Takut? Kalau takut, kembalilah ke sekolah dan belajarlah dengan benar. Tempat ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi untuk bekerja sambilan. Halo, Ibu, Tang Xiu. Transfer aku 100.000 yuan sekarang juga. Adikmu butuh uang untuk menikah. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Jangan berlagak sok suci. Malam ini kau bukannya tidur dengan laki-laki? Minta saja padanya. Kalau kau bisa buat laki-laki itu senang diranjang, apa sih yang tidak bisa dia berikan padamu? Jadi, Ibu benar-benar mengambil 50.000 yuan dari arena tinju itu dan menjualku? Adik adalah anak ibu, tapi apa aku bukan anak ibu juga?
Kenapa kau malah berteriak padaku? Dasar anak tidak tahu untung. Masih berani membandingkan dirimu dengan adikmu? Kalau tahu kau bakal jadi anak tidak berguna begini. Sejak dulu, harusnya kau sudah aku tenggelamkan saja. Ibu, biar aku beritahu ya, kalau besok kau tidak bisa menyerahkan 100.000 yuan ini, aku akan datang ke sekolahmu, mengeluarkanmu dari sana, dan menyeretmu pulang untuk menikah. Sili pincang tetangga sebelah itu, rela memberi uang mahar 100.000 yuan. Tang Xiu, pikirkan baik-baik, aku ini ibumu, seumur hidupmu. Jangan harap bisa lepas dariku. Bonus malam ini untukmu. Tapi kau jadi milikku. Jika aku kembali ke rumah itu, benar-benar tidak akan ada jalan keluar bagiku. Setidaknya, dia terlihat bukan seperti orang yang jahat. Tuan Muda Chu, aku sudah memutuskannya. 100.000 yuan, malam ini aku milikmu. Apa kata-kataku tadi kurang kasar? Sampai tidak bisa menakutinya. 100.000 tidaklah mahal. Hanya saja, dengan tubuh mungilmu ini, apa kau sanggup menahannya? Jangan-jangan kau mengira, aku ini orang yang sangat lembut? Aku bisa melakukannya. Tidak apa-apa. Turunlah. Tidak bisa. Aku harus mendapatkan uang ini. Jika kau merasa ada yang kurang dariku, kau bisa mengatakannya padaku. Aku bisa belajar. Maksudku, aku menyuruh sopirnya turun. Nyali sekecil ini, tapi berani naik. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Begitu menyukai dasiku? Jangan begini. Apa yang kau takutkan? Bukankah tadi bilang bisa belajar? Ini pertama kalinya bagiku. Baiklah. Aku akan melakukannya dengan lembut. Sudah bangun? Mana uangnya? Uang 100.000 yuan itu. Awalnya saat menyelamatkanmu di ring tinju, kukira kau dipaksa. Tapi sekarang terlihat, kau memang melakukannya dengan sukarela. Aku akan pergi sekarang. Jika kau butuh uang, Bisa, tidak perlu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah ini. sepertinya aku terlalu lembut semalam. Pakaian kemarin sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku sudah menyuruh orang mengantar yang baru. Gantilah sebelum pergi. Bos. Kau terlambat 5 menit. Maaf. Tadi aku baru saja dari bank, makanya agak terlambat sedikit. Sudahlah, mengingat kau bisa bermain cello, kuberi kau satu kesempatan lagi. Bar buka malam ini. Ingat, bagikan semuanya. Jangan malas-malasan. Kalau kerjamu bagus malam ini,
akan kuberi bonus. Terima kasih, bos. Pak Chu, Nona An terus membuat keributan. Dia ingin menemui Anda. Bagaimana menurut Anda? Tidak mau bertemu. Halo, malam ini di lantai 3 seberang jalan, Bar Huanyin baru buka. Ada diskon minuman. Setelah disiksa seperti itu semalam, dia masih punya tenaga untuk kerja paruh waktu hari ini? Bukankah sudah memberinya 100.000 yuan? Uang 100.000 yuan itu, bukankah sudah kutransfer ke ibu? Haruskah ibu terus menekanku seperti ini? 100.000 itu, kan cuma uang orang lain. Putraku nanti kalau menikah, apa tidak harus beli rumah? Bibi Lin, haruskah ibu terus menekanku seperti ini? Setiap bulan aku melakukan 7 atau 8 pekerjaan paruh waktu, dan semua uangnya sudah kuberikan pada adik. Aku benar-benar tidak punya uang lagi untuk membelikannya rumah. Ditambah uang tadi pagi, bukankah sudah ada 100.000 lebih? Jangan sok suci kamu. Pergi lagi sana. Pria itu bisa mengeluarkan 100.000. Pasti bisa kasih 200.000 juga. Bibi Lin, memakai uang hasil menjualku. Apa ibu bisa merasa tenang? Demi 50.000 yuan, ibu menjualku ke arena tinju. 200.000 yuan, aku tidak seberharga itu. Tang Xiu, aku yang membesarkanmu. Kau pikir aku tidak bisa memberimu pelajaran? Kalau dalam 3 hari kau tidak bisa cari uang, aku akan datang ke sekolah, menyeretmu pulang untuk dinikahkan. Pak Chu, 10 menit lagi rapatnya. Akan segera dimulai. Terima kasih, Pak Chu, karena bersedia mendukung peralatan medis kami. Anda tenang saja, kami tidak akan mengecewakan Anda. Mari. Chu. Ada bar baru buka malam ini. Ayo ke sana, tidak minat. Baiklah. Bar Huanyin itu, sepertinya tempatnya cukup seru. Kalau begitu aku pergi sendiri saja. Tunggu sebentar. Bar yang mana? Tuan Muda Pei, saat ini ada pertunjukan cello di bar, jadi tempat duduk Anda sudah disiapkan di luar. Jika Anda butuh, kami bisa memindahkan Anda ke ruang VIP. Baguslah, Tuan Muda Chu kami. Memang tidak suka keramaian. Tidak perlu. Di luar saja. Bukankah ini si kelinci putih dari semalam? Tuan Muda Lin. Bukankah ini mantan pacarmu? Wah. Berpakaian seminim ini, keluar untuk cari pria baru, ya? Aku berpakaian seperti ini, karena disuruh oleh bos. Kalau kau keberatan, sampaikan saja padanya. Tang Xiu, dulu kau mencampakanku, dan benar-benar mempermalukanku. Kau membuatku terlihat menyedihkan seperti anjing. Sekarang, aku ingin kau minum bersamaku. Sebagai permintaan maaf. Chu. Bukankah itu sepupumu? Kau bohong. Dulu jelas-jelas kau yang memaksaku. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku sudah selesai bekerja. Aku tidak mau minum. Tang Xiu, jangan tidak tahu diuntung. Bukankah kau butuh uang? Ayo, 1.000 yuan untuk 1 gelas. Minum sekarang. Tuan Muda Lin hebat sekali. Wanita. Memang harus diberi pelajaran. Berpakaian seperti ini, bukankah tujuannya memang mencari pria? Tuan Muda Lin mau melirikmu saja. Lepaskan, itu sudah merupakan kehormatan bagimu. Bekas ciuman? Tang Xiu. Saat aku mengejarmu dulu, kau bahkan tidak membiarkanku menyentuh tanganmu sedikitpun. Sekarang demi uang, kau menjual diri pada orang lain, kan? Berapa banyak pria itu membayarmu? Akan kubayar 2 kali lipat. Bagaimana? Dijual ke siapapun sama saja, bukan? Lepaskan aku. Bicaralah.
Siapa yang bosan hidup berani memukulku? Kau? Kakak sepupu. Kau mantan pacarnya? Bukan, itu semua cuma gosip murahan darinya, agar aku terpaksa bersamanya. Begitukah cara ayahmu mendidikmu? Menindas perempuan di luar sana. Sepertinya aku perlu bicara dengan ayahmu, secara serius, tentang masalah pendidikanmu. Kak, ini semua cuma kesalahpahaman. Aku cuma bercanda. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Kumohon jangan beritahu ayahku. Tang Xiu, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa. Benar-benar gampang ditindas. Terima kasih. 2 hari terakhir ini, sudah berapa kali kau mengucap terima kasih? Kakimu sudah tidak pegal lagi? Kalau benar-benar ingin berterima kasih, tunjukkan dengan tindakan. Aku tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Cuma bercanda. Bukankah aku sudah memberimu 100.000? Masih belum cukup? Bukannya fokus belajar di sekolah. Malah datang ke tempat seperti ini. Ini urusan keluargaku. Tuan Chu tidak perlu repot mengkhawatirkannya. Aku harus bekerja. Aku pergi dulu. Sudah semalam ini, kenapa dia belum turun juga? Lin Zie, apa sebenarnya maumu? Mau apa? Tentu saja. Bersiap untuk menghabiskan malam yang indah bersamamu. Tang Xiu, jangan berlagak sok suci. Tuan muda Lin kita tidak. Merendahkanmu saja sudah untung. Paham? Hahaha, patuhlah. Jangan sentuh aku, ternyata Anda. Dasar murahan, diberi hati malah minta jantung. Cepat telanjangi dia, rekam baik-baik biar semua orang bisa melihatnya. Lihatlah bagaimana Tang Xiu kita ini, bekerja keras saat melayani pria. Jangan. Tolong. Tolong. Lin Ziwei, sebaiknya kamu berdoa agar ayahmu tidak memukulmu sampai mati. Mereka juga mengambil foto. Mana ponselnya? Tuan muda Lin, Anda tidak apa-apa? Tang Xiu, jangan-jangan kamu sudah menggoda sepupuku? Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Berikan ponselnya padaku. Halo, Kak Meng Yao. Ada seorang wanita yang tidak tahu diri, mencoba menggoda sepupuku. Apa kamu tidak mau melakukan sesuatu? Pakailah sandalnya. Asrama sudah tutup jam begini. Kalau tidak masuk sekarang, apa kamu berencana tidur di lorong? Tuan Chu. Terima kasih.
Tuan Chu, biar aku lakukan sendiri. Jangan bergerak. Kau tidak mau lukanya berbekas, kan? Cengeng sekali. Aku kan tidak melakukan apapun padamu. Maaf. Aku hanya, selama ini tidak pernah ada yang peduli. Apakah aku terluka atau tidak? Atau apakah akan ada bekas luka? Maafkan aku. Jangan terus meminta maaf jika tidak perlu. Di mana orang tuamu? Mereka tidak peduli aku mati atau hidup. Mungkin di mata mereka, hanya adik laki-laki yang dianggap anak. Jadi uang 100.000 itu dan semua uang hasil kerja sampinganmu, semuanya mereka ambil untuk diberikan pada adikku. Bagaimana kau tahu? Wajahmu sudah menceritakan semuanya. Maaf, Tuan Chu. Seharusnya aku tidak mengatakan ini padamu. Aku tidak akan datang lagi untuk mengganggu hidupmu. Tang Xiu, jika aku bisa membantumu, lepas dari orang-orang parasit itu. Bagaimana kau akan membalas budiku? Kau. Mengapa kau ingin membantuku? Karena Tang Xiun, ikutlah bersamaku. Tuan Chu, maaf, aku tidak bisa menyanggupinya. Kejadian malam itu adalah dasar suka sama suka. Aku tidak akan datang lagi untuk mengganggu hidupmu. Kau tidak mengambil tasmu? Halo, Ibu. Tang Xiu, sudah kau pikirkan baik-baik? 200.000. Kalau tidak, jangan harap bisa kuliah lagi. Kau saat ini masih terdaftar di kartu keluarga kami. Kau tidak akan bisa lari. Aku bisa memberikannya padamu. Bersamaku jauh lebih baik daripada diancam orang lain. Suka sama suka. Kau tidak salah. Terima kasih atas pakaiannya. Sungguh formal sekali. Minumlah airnya. Setelah itu pergilah sarapan. Biar aku yang lihat. Apa yang kau lakukan di sini? Ah Jin, aku ini tunanganmu. Tentu saja aku datang mencarimu. Suara apa itu? Dia punya tunangan. Jangan-jangan ada si muka tembok, si rubah betina yang menggodamu saat aku tidak ada? Biar kulihat. Larinya cepat juga. Ah Jian, aku telah salah paham padamu. Kau tidak salah paham. Ya, apa kau tidak lihat pakaian di lantai itu? Kamu. Ah Jin, aku tahu wanita-wanita itu, yang tidak tahu malu merangkak keranjangmu. Aku tidak akan marah. Ah Jin. Jangan lagi menganggap dirimu sebagai tunanganku. Itu hanyalah ucapan asal para sesepuh keluarga. Saat kita masih kecil dulu. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Ah Jian.
Ah Jian, ah Jian. Lin Zie, siapa sebenarnya wanita itu? Namanya Tang Xiu. Dia satu kampus denganku. Nona Bai, Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Jalang itu, membuatku dicambuk 30 kali oleh ayahku. Ag. Tuan Chu sudah punya tunangan. Lalu kenapa dia masih denganku? Sebaiknya ke depannya jangan bertemu dengannya lagi. Dasar anak tidak berpendidikan. Siapa yang mengajarimu merangkak ke ranjang pria dan menjadi pelakor? Anda siapa? Aku adalah tunangan Chu Jin. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Kemarin dia bekerja paruh waktu di bar, hanya memakai pakaian minim. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukankah dia mantan pacar Tuan Muda Lin? Ternyata dia orang seperti itu. Benarkah? Tunangan aslinya saja sampai datang ke sini. Mana mungkin bohong? Merusak hubungan orang lain. Memang dasar bakat jadi pelakor. Aku tidak begitu. Sudah tertangkap basah di atas ranjang. Kamu masih tidak mau mengaku? Aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada dosen pembimbingmu. Jangan. Aku dan Tuan Chu hanya pernah bertemu sekali. Lagi pula, dia tidak pernah mengatakan padaku kalau dia punya tunangan. Aku bukan pelakor. Sudah jadi pelakor, masih saja merasa paling benar. Menangis apa sih? Aku rasa kau sengaja memasang wajah polos ini untuk merayunya. Kan, lihat saja. Akan kuhancurkan wajahmu ini. Kita lihat apa kau masih bisa merayu pria. Ah Jin. Nona An, aku tidak begitu mengenalmu, juga tidak menyukaimu, apalagi sepasang kekasih. Jadi, aku harap besok aku bisa melihatmu meminta maaf secara terbuka atas fitnahmu terhadap Tang Xiu. Tempelkan saja di papan pengumuman depan pintu. Ah Jin, kenapa kau malah melindungi gembel miskin ini? Aku berhak melindungi siapapun yang aku mau. Siapa lagi yang merundungmu? Ada apa dengan orang ini? Jangan berkelahi. Minta maaf. Maaf. Aku menyuruh dia yang minta maaf. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya memfitnahmu. Ini semua ulah Lin Zie. Dia yang menyuruh kami menyebar rumor tentangmu. Katanya kau punya hubungan dengannya. Dia ingin memaksamu tunduk padanya. Maaf, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kau benar-benar lemah dan mudah ditindas. Dia pergi begitu saja? Ya, Tuan Chu. Sebenarnya siapa yang mengajarimu? Hingga sifatmu jadi selemah ini? Dipukul tapi tidak tahu cara membalas. Nona An adalah tunangan Anda. Wajar saja jika dia marah dan memukulku. Hubungan kita dari awal memang sudah salah. Ini salahku. Maafkan aku. Aku tidak akan menghubungimu lagi. Berhenti. Berikan ponselmu padaku. Sudah kubilang, aku tidak akrab dengannya. Janji lisan para tetua keluarga tentang pernikahan itu tidak sah. Sedangkan soal hubungan kita, aku melakukannya dengan sukarela. Kau tidak bersalah. Aku sudah menyimpan nomor ponselku. Jika Anya dan Lin Zie mencari masalah denganmu lagi, ingatlah untuk memberitahuku. Status Tuan Chu pasti tidak sembarangan. Aku tidak boleh hanya karena kebaikannya padaku, lalu menaruh perasaan yang tidak seharusnya padanya. Tang Xiuan, janganlah terlalu haus kasih sayang. Halo, Ibu, Yuewei, Ibu sudah terima 200.000-nya. Ibu tahu putri Ibu adalah yang paling bisa diandalkan. Bahkan sekarang sudah dapat pria kaya raya. Begini saja, kamu minta saja dia membelikanmu rumah secara tunai. Nanti kalau sudah beli, jadikan itu rumah pernikahan adikmu. Aku tidak bisa mencarinya lagi.
Tuan Chu tidak seharusnya terlibat dengan orang sepertiku. Bu, bulan ini aku sudah memberimu 300.000. Jika ibu masih mau uang lagi, coba ibu lihat apa hasil menjualku cukup untuk beli rumah. Bu, apa maksudnya? Kakakmu bilang dia tidak mau memberi lagi. Si jalang kecil itu sudah mulai beraninya dia tidak mendengarkanku. Nak, jangan khawatir, biar ibu sekarang pergi ke sekolah untuk membuat keributan. Bu, Lupakan saja. Bukankah kakak sekarang sedang bersama pria kaya? Sekarang kita harus mengikuti kemauannya dulu. Lagi pula sifatnya juga lembut. Nanti kalau ibu membujuknya sedikit lagi, mana mungkin dia tidak memberi kita uang, ya? Kan? Hehehe. memang anakku yang paling pintar. Dokter, apakah ada masalah dengan saya? Nona Tang. Bukankah ini kelinci putih kecil milik Cujin? Tidak apa-apa, ini karena hubungan intim pertamamu terlalu kasar, terlalu banyak tekanan, sehingga mengakibatkan nyeri pada panggul. Rasa tertekan di panggul akibat rangsangan. Cukup istirahat yang banyak. Terima kasih, dokter. Oh ya, satu lagi. Lain kali lebih berhati-hatilah saat berhubungan intim. Minta dia untuk lebih menahan diri. Hei. Halo, Cu, kau benar-benar keterlaluan. Ya, kelinci manis MU itu sampai masuk rumah sakit. Ada apa? Dia sakit? Bukan. Ini semua gara-gara kau. Lain kali kalau sedang melakukannya. Bisakah kau lebih lembut sedikit? Masuk ke mobil. Tang Xiu. Masuk ke mobil. Jangan sampai aku bicara 3 kali. Cantik. Bagaimana keadaannya, Anian? Nuo, tiba-tiba aku ingat, barangku ada yang tertinggal di asrama. Kau pergi duluan saja. Ah. Dia menghindariku. Maaf. Tuan Chu. Kau pergi ke rumah sakit hari ini? Tuan Chu, Anda sudah memberiku uang, dan sudah banyak membantuku. Urusanku tidak perlu merepotkan Anda. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Selesaikan bagaimana? Dengan sifatmu yang seperti ini, kau bisa dimanfaatkan orang lain tanpa menyadarinya. Tidak akan. Aku sudah bilang pada mereka bahwa aku tidak akan memberi mereka uang lagi. Lalu bagaimana jika mereka datang ke sekolah untuk merundungmu? Bagaimana jika mereka menekankanmu secara emosional? Atas nama ikatan keluarga? Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tahu Anda orang yang hebat. Karena itulah, orang sepertiku seharusnya tidak terlibat dengan Anda. Lagi pula, aku tidak mau menjadi orang ketiga. Jika kau tidak bersedia, kau bisa menolakku secara langsung. Tidak perlu menghindariku. Aku tidak akan memaksamu. Boleh, kan? Tang Xiuan, dalam hal apapun, selama kamu tidak mau. Kamu punya hak untuk menolak. Bahkan orang terdekatmu sekalipun, tidak ada yang berhak membuat keputusan untukmu. Tegaslah sedikit, karena kamu tidak mau. Aku tidak akan mencarimu lagi. Hei, Tuan Muda Pei, Pak Chu sejak semalam, suasana hatinya sedang buruk. Dia sudah di kantor semalaman. Anda harus berhati-hati. Baik.
Cehu tua. Aku ditolak. Siapa? Si kelinci putih itu. Bukannya, kamu serius? Bukankah kamu bilang tidak suka tipe seperti itu? Tidak suka. Hei. Aduh, tuan muda Chu kita ini punya bentuk tubuh bagus. Punya wajah yang tampan, dan juga orang terkaya. Dia menolakmu? Dia pasti akan menyesal. Aku sudah memberinya satu kesempatan. Dia sendiri yang tidak menginginkannya. Bahkan jika dia mencariku lagi, aku tidak akan mempedulikannya. Ya, ya, ya. Hei, ayo makan malam bersama nanti. Dekan kami, ingin bicara langsung denganmu, tentang kerja sama medis. Bukankah Tang Shuo juga sedang sakit? Berikan rekam medisnya padaku. Bukannya kamu tidak mau peduli? Berikan. Baiklah. Nona An. Keluarga Tang Xiu sangat miskin. Sepertinya mereka tinggal di desa Lin Shui. Hanya itu yang aku tahu. Nona An. Kalau bukan karena dia, mana mungkin aku bisa dipukuli ayahku seperti ini. Aku tidak tahu apa hebatnya dia, sampai bisa membuat sepupuku melindunginya begitu rupa. Dia hanyalah wanita rendahan, yang tidak tahu diri. Tak perlu kau bicara. Biar aku sendiri yang akan memberinya pelajaran. Tang Xiu. Selama kau tidak mau, kau berhak menolak apapun, bahkan orang terdekatmu sekalipun, tidak berhak membuat keputusan untukmu. Halo, Ibu. Mulai sekarang, aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Aku tidak punya uang, dan juga tidak sanggup lagi. Yue, jangan marah. Ibu yang salah selama ini. Adikmu itu sudah siap untuk menikah. Ini semua berkat bantuanmu. Begini, mulai sekarang kami tidak akan memintamu uang lagi. Bagaimana? Jadilah anak baik. Benarkah? Kalian juga tidak akan datang ke kampus untuk membuat keributan? Ah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku ini ibumu. Tentu saja aku ingin kau belajar dengan giat dan menjadi orang sukses. Lusa adikmu akan bertunangan. Kami akan mengadakan perjamuan di rumah. Pulanglah sebentar. Sebagai kakak tertua, kau harus menemui calon adik iparmu. Kan, ya? Baik. Aku akan datang tepat waktu. Nona An. Anda tenang saja. Putriku sangat patuh padaku. Dia bilang akan pulang, jadi pasti pulang. Lalu, soal uang ini. Oh. Kata sandinya 6 angka 4. Nona An, Anda ingin. Aku belum selesai bicara. Aku ingin setelah Tang Xiu pulang, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Paham? Nona An, Anda tenang saja. Selama uangnya ada, Anda ingin kami melakukan apa saja pada Tang, lakukan apa saja pada Xiu, tidak masalah. Bagaimana kalau kita nikahkan saja dia? Boleh juga. Hei. Tapi kalian harus membantuku, memilihkan suami yang tepat untuknya. Hahaha, Anda tenang saja soal itu. Ada si Pincang Li di sebelah. Istriku punya cara untuk menanganinya. Dijamin Anda tidak akan melihat Tang Xiu lagi di kota ini. Benar-benar didikan keluarga yang buruk, menghasilkan orang yang murahan juga. Setelah urusan ini selesai, aku akan memberi kalian 200.000 lagi. Aduh, Anda tenang saja. Setelah gadis sialan ini kembali, aku jamin dia tidak akan bisa kabur lagi. Hei, hati-hati di jalan. Rapikan semua dokumen proyek. Sore ini aku ingin melihat laporan terbaru untuk kuartal ini. Baik, ada lagi. Rapat sore ini dimajukan jadi jam 2. Baik. Anu, Tuan Chu, akhir-akhir ini Anda bekerja tanpa henti. Sudah lama Anda tidak istirahat dengan cukup. Ibu. Aduh, Yue sudah pulang. Xiao Yu, cepat keluar sini. Kakakmu sudah pulang, Kak. Akhirnya kakak pulang juga. Aku kangen sekali padamu. Hei, ayo masuk dulu dan minum air. Xiao Yu, bukankah hari ini kamu bertunangan? Kenapa rumahnya belum dirapikan? Aduh. Tunggu sebentar,
nanti adikmu panggil orang untuk bersin. Kamu masuk dan duduk dulu saja. Ibu ambilkan air untukmu. Ayo, mari masuk. Xiaoyu, kenapa kamu mengunci pintunya? Kunci pintu, tentu saja untuk mencegahmu. Si pengantin pengganti ini, melarikan diri. Siapa? Siapa yang akan menikah menggantikan orang lain? Ibu, bukankah sudah kubilang, si Pincang Li dari sebelah naksir padamu? Tapi jangan khawatir, dia bilang akan memperlakukanmu dengan baik. Ibu, bukankah semua uang yang kalian minta, sudah kuberikan pada kalian? Kenapa ibu melakukan ini padaku? Aduh. Kak, bagi seorang wanita, menikah, itu sudah sewajarnya. Kan? Perintah orang tua, perjodohan mak comblang, itu hanya masalah waktu. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Minggir kamu. Bukankah aku sudah memberi kalian uang sebanyak itu? Apalagi yang membuat kalian tidak puas? Aku tidak mau menikah. Tidak mau. Ini bukan pilihanmu. Malam ini juga aku akan menyuruh si Pincang Li datang. Hari ini juga, kalian harus langsung masuk ke kamar pengantin. Aku tidak mau menikah, Ibu. Arg. Tang Xiu, jangan macam-macam denganku. Kalau tidak mau dipukuli, jangan harap bisa kabur dariku. Biar ku beritahu ya, status kependudukanmu masih di rumah kami. Ke ujung dunia manapun kau lari, aku tetap akan bisa menemukanmu. Hujan? Aku tidak bisa menikah seperti ini. Seandainya aku bisa melindungimu. Aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. Membantumu melepaskan diri dari orang-orang penghisap darah itu. Tuan Chu, Dia sudah tidur. Kau menangis? kumohon, selamatkan aku. Aku akan memberikan segalanya padamu. Tolong selamatkan aku. Tuan Chu. Bawa orang-orang ke desa Lin Shui. Cepat. Yuewei, jadilah penurut. Cepat ganti bajumu. Sebentar lagi si Pincang Li akan datang menjemputmu. Aku tidak mau ganti. Ibu, jangan banyak bicara dengannya. Pegang dia, biar aku yang menggantinya. Baik. Lepaskan aku. Hei, berani-beraninya kamu melawan. Sini kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu. Cepat pegang tangannya. Tuan Chu, selamatkan aku. Cuhukian. Berapa banyak uang yang mereka berikan padamu? Saya tahu Anda adalah bos besar, tapi ini adalah urusan keluarga kami. Tang Xiuan itu adalah putriku. Perintah orang tua, perjodohan dari mak comblang. Jawab saja apapun yang ditanyakan Tuan Chu. 300.000. Aku akan beri kalian 500.000. Setelah ini, kalian tidak boleh mencari Tang Xiu lagi. Tak disangka Tang Xiu bisa menggandeng pria sekaya ini. Sama sekali tidak boleh dilepaskan. 1 juta. Kamu belum berhak untuk bernegosiasi denganku. Jika sekarang tidak mau, nanti kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu? Tuan Chu, berikan kami 1 juta, maka seumur hidup kami tidak akan mencari Tang Xiun lagi. Kami menjualnya padamu. Tang Yun, kamu. Baik, aku akan meminta asistenku untuk menemanimu, mengeluarkan data kartu keluarga Tang Xiu. Mulai sekarang, Tang Xiu tidak lagi memiliki hubungan hukum apapun dengan kalian. Setuju, 1 juta saja.
Karena dia sekarang sudah menjadi milikku, maka karena kau telah memukulnya, kita harus memperhitungkan masalah ini. Berdiri. Siapa yang memukulmu? Balaslah dengan tanganmu sendiri. Lakukan. Lakukan. Apa kau sedang merayu? Putraku. Ah. Oh, oh, oh. Siapapun yang menindasmu nanti, lawan saja. Ada aku jika terjadi sesuatu. Mengerti? Tuan Chu, terima kasih untuk hari ini. Tapi anggap saja 1 juta itu pinjamanku darimu. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Tak perlu berterima kasih. Apa kau lupa dengan apa yang telah kau katakan? Aku ingat. Aku bersedia mengikutimu. Di rumah ini tidak ada baju untukmu. Pakai milikku dulu saja. Aku mau mandi dulu. Lelah. Oh, Kenapa? Mau membalas budiku? Beristirahatlah dengan baik malam ini. Kau lupa apa yang dikatakan dokter padamu? bagaimana kau bisa tahu? Asal dilakukan dengan lembut. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Beristirahatlah yang cukup malam ini. Masih banyak kesempatan nanti. Aku tidak setega itu pada orang sakit. Selamat pagi, Tuan Chu. Sudah bangun? Ya. Sebentar lagi aku harus ke sekolah. Aku ganti baju dulu, ya. Kemarilah. Aku tidak tahu gaya apa yang kau suka, jadi aku membelinya sesuai seleraku. Kalau masih ada yang kau inginkan, beritahu kepala pelayan. Dia akan menyiapkannya. Apa ini semua untukku? Tentu saja. Terima kasih, Tuan Chu. Tapi, Anda tidak perlu menghabiskan uang sebanyak ini untukku. Aku tidak pantas mendapatkan ini semua. Berdirilah dengan tegak. Jangan bersikap rendah diri begitu. Aku ini seorang pengusaha. Karena aku sudah menyiapkannya untukmu, itu berarti kau layak mendapatkannya. Terima saja. Masa lalu tidak sesederhana itu. Sampai jumpa, Tuan Chu. Xiaiyue, pagi, nuo. Hei, Xiaiyue. Aku merasa kamu sudah berubah ya.
Kenapa? Tidak cantik ya? Cantik kok. Tapi, aku merasa kamu jadi lebih percaya diri. Sepertinya suasana hatimu sedang bagus akhir-akhir ini. Sudahlah, ayo cepat pergi. Pak Su, mau kembali ke kantor? Ke kediaman keluarga Lin. Bicaralah, sebenarnya apa yang dilakukan Tang Xiu pada Ah Jin, sampai-sampai dia terpesona begitu? Kak Tang sampai pergi untuk menyelamatkan Tang Xiu. Mana mungkin? Kak Tang, Nona An, kau masih sempat ya mencari Xiao Ye. Aku. Ayah, ada apa, Anya? Jangan cari masalah lagi di depan Chu Jin. Dia memutus kerja sama perusahaan. Untuk kuartal ini, kau tahu berapa banyak kerugian yang harus kutanggung? Ah Jin. Kenapa? Mana mungkin Chu Jin akan menikahi wanita yang hanya modal tampang dan tidak berguna itu? Dia hanya bermain-main saja. Bukankah wajar bagi pria punya beberapa simpanan di luar? Setelah dia puas bermain, dia pasti akan kembali padamu. Aku mengerti. Lin Zie, ya, jangan pernah lagi mencari masalah dengan Tang Xiu. Ini adalah peringatan terakhirku. Ah, baik, aku berjanji, aku tidak akan pernah mengganggunya lagi. Kak Tang, percayalah padaku. Ayah benar, Ah Jin hanya sekadar mencari suasana baru. Aku tidak percaya dia akan mengumumkan hubungannya dengan Tang Xiu ke publik. Di mata orang luar, aku dan Ah Jin memang ditakdirkan untuk menikah. Itu sudah cukup. Chu, jangan lupa datang ke pesta perayaan lusa ya. Kau kan investor terbesarnya. Berikan aku sedikit muka ya. Kamu sudah menculik si kelinci polos itu ke rumahmu. Halo. Kalau begitu, aku titip Lau Chu padamu ya. Dia baru saja minum sedikit alkohol saat menjamu tamu. Hei, hei, hei. Bukankah ini si Sio licik dan si kelinci polos? HMPH. Tuan Muda Pei, menurutku, tugas utama Anda sekarang adalah menghapus aplikasi novel itu. Cih. Eum. Bukannya tidak ada sandal di rumah ini. Kalau kakimu telanjang dan sampai masuk angin, bagaimana kalau perutmu sakit saat datang bulan nanti? Bagaimana Tuan Chu bisa tahu hal-hal seperti ini? Oh, benar juga. Bukannya Tuan Chu bukannya tidak pernah pacaran. Wajar saja kalau tahu hal-hal ini. Lalu, apakah Anda juga sebaik ini kepada wanita lain? Tentu saja tidak. Bau apa ini? Ah, aku sudah memasak makan malam. Bagaimana kalau dicicipi? Cobalah, apakah enak atau tidak? Besok aku ada rapat, jadi aku tidak akan pulang. Jika kamu merasa takut sendirian, kembalilah menginap di asrama. Baiklah. Kalau begitu, makanlah yang banyak. Aduh, Tang Xiu, ayo jujur padaku.
sudah beberapa hari ini kamu tidak balik ke asrama. Apa kamu sedang diam-diam pacarannya? Aku tidak begitu. Dengar dari siapa kamu? Kamu sudah mengabaikanku selama beberapa hari. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus menemaniku jalan-jalan. Mau pergi kemana? Ayahku baru saja merundingkan sebuah proyek. Hari ini diadakan pesta perayaan. Beliau bersikeras memintaku datang. Tapi aku tidak kenal siapapun di sana. Tapi, kalau aku datang ke pesta seperti itu, apakah tidak apa-apa? Memangnya kenapa? Biarkan mereka membicarakan kerja sama mereka. Kita makan saja sepuasnya. Abaikan saja yang lain. Sudah diputuskan. Ikutlah denganku pulang sekolah hari ini. Aku akan mendandanimu. Baiklah. Lagi pula, Tuan Chu juga tidak ada di rumah malam ini. Pei Jing sudah sampai. Baik, Tuan Muda Pei dan dekan sedang menunggu Anda di ruang VIP. Ah Jin, keluarga An juga mendapat bagian dalam proyek kali ini. Ayah memintaku untuk ikut juga. Aku bisa hadir sebagai pasanganmu. Tidak perlu. Ah Jin, aku sudah menunggumu lama sekali di bawah. Turunlah. Tutup pintunya. Heh. Cepat masuk, aku sudah mendandanimu secara khusus hari ini. Jangan malu-malu lagi. Impian. Nuo-nuo, apa penampilanku ini tidak terlalu berlebihan? Mana mungkin, biasanya pakaianmu terlalu polos. Percayalah padaku, pakaian hari ini membuatmu tampak sangat memesona. Hei. Sudahlah, ayo pergi. Hei. Tang Xiu, kenapa kau ada di mana-mana? Dasar rubah betina tak tahu malu. Aku tidak bisa membiarkanmu tetap berada di pesta ini. Hei, kita makan di sini. Apa ini tidak apa-apa? Memangnya kenapa? Mereka semua sibuk bersosialisasi. Tidak akan ada yang memedulikan kita. Nona, maaf, apakah Anda sudah memiliki pasangan malam ini? Tidak ada. Ada apa ya? Tuan Chu, berkat bantuan Anda, kami baru bisa menyelenggarakan jamuan perayaan ini. Apa Anda benar-benar tidak ingin tinggal sebentar lagi? Dekan, Chu Jin itu, dia memang tidak suka acara seperti ini. Jangan mempersulit dia lagi. Tang Xiu. Kenapa dia bisa ada di sini? Malah datang bersama pria lain. Berpakaian dengan gaya yang sangat menggoda. Tidak. Aku cukup menyukai acara seperti ini. Pak Dekan, tidak perlu repot-repot menyambut saya. Saya akan berkeliling sebentar. Apakah saya mendapatkan kehormatan untuk mengundang Anda menjadi pendamping saya malam ini? Maaf ya, aku tidak bisa menjadi pendampingmu. Bukankah Anda datang sendirian? Benar, aku memang datang sendiri, tapi aku tidak mau menjadi pendampingmu. Mohon maaf. Tang Xiu, kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi penurut seperti dulu. Hei, andai saja saat itu di depan, semua orang kamu katakan pada Lin Zie, aku tidak menyukaimu, maka tidak akan ada rumor buruk tentangmu. Tang Xiu, selama kamu tidak mau, apapun itu, kamu berhak menolaknya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku adalah putri sulung keluarga An. Anya, aku ingin lihat siapa yang membawa pelakor perusak hubungan orang sepertimu ke sini. Berpakaian sangat menor begini. Ternyata dia seorang pelakor. Aku sedang bicara padamu. Apa kamu tidak punya sopan santun? Ah Jian. Apakah sosialisasi yang dimaksud Tuan Chu ada di sini? Apa dia tidak ingin orang lain mengetahui hubungan kita? Atau, aku sudah duga, di depan orang lain, mana mungkin dia tidak menghargaiku? Apa kamu tahu, Ah Jin paling benci warna mencolok seperti ini. Norak, rendahan, dia tidak suka melihat barang murahan seperti ini. Apalagi orangnya, Tuan Chu adalah investor terbesar dalam proyek ini.
menyinggung Tuan Chu kali ini. Apa dia masih punya muka untuk tetap di sini? Bukankah Nona An sudah mengatakannya? Dia itu pelakor. Berpakaian seperti ini, sepertinya dia mau mengincar pria kaya. Benar-benar tidak tahu malu. Tadi aku mencoba menyapanya, tapi dia mengabaikanku. Ternyata dia cuma sok suci. Nona An, aku memang rendahan. Lalu, Anda merasa terhormat? Jadi, apakah pendidikan yang Anda terima hanya untuk memfitnah orang lain sembarangan? Apa Anda sudah lupa kejadian sebelumnya? Karena Anda memfitnah saya sebagai pelakor, surat permintaan maaf terbuka yang Anda tulis masih tertempel di papan pengumuman. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Hang? Jalang, beraninya kau menghalangiku. Mana petugas keamanan? Kenapa masih bengong? Cepat usir rubah betina ini keluar. Berhenti. Han Jing, kau ingin mengusirnya? Tidak perlu kau sendiri yang turun tangan. Cepat pergi dari sini, ya? Baik. Ayo kita pergi. Apa kau masih mau pura-pura tidak mengenalku? Ya ampun, apa hubungan Tuan Chu dengannya? Apa mereka saling kenal? Bagaimana Xia Yue bisa kenal Tuan Chu? Seingatku, aku sudah bilang padamu. Ingatlah untuk mencariku jika ada masalah. Aku lihat Tuan Chu sedang sibuk, jadi aku takut akan mengganggumu. Ah Jin. Aku hanya ingin melihat, setelah sekian lama aku mengajarimu, apakah kau akan melawan jika ditindas orang luar? Penampilanmu lumayan bagus. Ayo pergi. Apa? Tuan Chu menggandengnya pergi. Sebenarnya apa hubungan mereka? Tuan Chu, apa aku sudah mengganggu pekerjaanmu? Datang dengan siapa? Dengan teman sekelas. Jangan berpakaian seperti ini lagi di masa depan. Apa tidak bagus? Nona An bilang Anda tidak suka gaya seperti ini. Kalau begitu, aku tidak akan memakainya lagi nanti. Tuan Chu. Sangat cantik. Begitu cantik sampai aku tidak ingin orang lain melihatmu. Tuan Chu. Pestanya belum berakhir. Tanpa izinku, orang lain tidak akan bisa masuk. Chu Jin, jangan di sini. Jangan takut. Tuan Chu. Kau sudah bangun? Ya, gaun yang kemarin. Bisakah Anda minta seseorang mengantarkannya? Itu milik temanku. Aku harus mengembalikannya. Kenapa harus dikembalikan? Bukannya aku tidak punya uang untuk membelinya. Bukannya Anda tidak suka pakaian dengan gaya seperti itu? Tang Xiu, apa kau benar-benar tidak mengerti apa itu menggoda? Pakailah apapun yang ingin kau pakai. Tidak perlu menyembunyikan jati dirimu hanya untuk menyenangkanku. Kau sendiri yang memegang kendali atas duniamu. Benarkah? Gaya mana yang kau sukai? Ya. Bagaimana? Sangat cantik.
Tang Xiu. Ini kartu tambahanku, tanpa limit. Beli apapun yang kau inginkan mulai sekarang. Terima kasih. Xia Yue. Apakah Anda Tuan Xiao Chu? Anda dan Xia Yue, kalian berdua, kebetulan saja bertemu. Tuan Chu masih ada urusan yang harus dilakukan. Kami pergi dulu. Ayo, jalan. Halo. Saya Chu Jin. Halo, Tuan Chu. Sudah lama saya mengagumi nama besar Anda. Saya Kiao Yinwo. Anda adalah putri dari Tuan Kiao, pemilik Yoi Group. Bukan benar-benar putri konglomerat. Tidak menyangka seseorang di level Tuan Chu ini. Tuan CEO masih ingat perusahaan ayah saya. Tapi mengingat aku dan Xiaoyan adalah teman baik. Mohon Tuan Chu memberikan lebih banyak kesempatan kerjasama bagi ayah saya di masa depan. Nuo, sudahlah. Jangan bicara lagi. Aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuan Chu. Baiklah, untuk mitra kerja sama kuartal ini, saya akan memprioritaskan grup Yoi. Aku pergi dulu. Dah. Tang Xiu. Kamu masih bilang tidak ada hubungan? Tuan Chu sampai terlihat kesal. Mungkin dia cuma asal bicara saja. Hei, ayo pergi. Hei. Tang Xiu. Lin Zie, kenapa kamu jadi berantakan begini? Heh. Tang Xiu, apa yang kamu tertawakan? Setiap hari di sekolah berpura-pura sok suci. Entah bagaimana caramu merayu sepupuku. Sampai membuatku terbaring di tempat tidur begitu lama. Keadaanmu yang sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kurang ajar, hanya tahu cara menindas perempuan. Kamu layak dipukuli. Heh. Sekarang karena ada yang melindungimu, kamu jadi berani membantahku. Ya, pakaian yang kamu pakai ini edisi terbatas, kan? Pasti sepupuku yang membelikannya. Cih, jangan kira setelah berpakaian, berlagak seperti orang kaya, kamu bisa jadi burung Phoenix. Biar ku kasih tahu, ayam hutan, selamanya tetaplah ayam hutan. Hahaha. Kalau bicaramu tidak sopan, lebih baik diam. Aduh. Tang Xiu, jangan kira setelah kamu berhasil naik ke tempat tidur sepupuku, segalanya akan baik-baik saja. Laki-laki itu hanya mencari kesegaran. Nanti saat sepupuku sudah bosan, saat aku mencampakkanmu nanti, aku akan menghabisimu. Ayo pergi. Tang Xiu. Keluarga kami akan mengadakan perjamuan keluarga minggu depan. Saat itu, kakak sepupuku pasti akan membawa kakaknya untuk hadir. Wanita kaya dan terhormat seperti dianya lah yang diakui keluarga Chu sebagai menantu. Memangnya kau itu siapa? Perjamuan keluarga. Benar juga. Apa yang akan kau lakukan di perjamuan keluarga? Apa kau benar-benar ingin membawa si kelinci manis itu? Sekarang orang-orang terpandang. Di lingkaran sosial kita sudah tahu kalau kau membawa pergi seorang wanita dari pesta. Tidak butuh waktu lama sampai hal itu terdengar ke telinga ayahmu. Kalau sudah begitu, kenapa aku tidak boleh membawanya? Chu, membawanya ke perjamuan keluarga. Itu sama saja dengan mengumumkan bahwa dia adalah calon nyonya Chu di masa depan. Dia tidak akan sanggup menghadapi orang-orang licik di sekitarmu. Dia hanyalah gadis kecil yang tidak punya latar belakang apapun. Kalau kau cuma ingin main-main saja, jangan bawa dia menemui keluargamu. Kecuali jika kau benar-benar menyukainya. Tidak ada orang luar di perjamuan keluarga Chu. Membawanya ke sana seharusnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana dunia kita bekerja. Kau tahu berapa banyak orang yang mengawasi keluarga Chu dan mengincar posisi Nyonya Chu itu? Begitu kau membawanya masuk lewat pintu depan, saat itu juga beritanya akan langsung menyebar luas. Jadi, jika aku membawanya ke sana, semua orang akan mengira aku menyukainya dan ingin dia menjadi Nyonya Chu. Begitu kan? Tepat sekali. Hei, Chu, apa maksudmu? Hei. Keluarga kami akan mengadakan jamuan keluarga minggu depan. Saat itu, sepupuku pasti akan membawa Kak Ania untuk hadir. Nona muda kaya seperti dia, barulah menantu yang diakui oleh keluarga Chu. Memangnya kau ini siapa? Apa yang sedang kau pikirkan? Tuan Chu, kau sudah pulang.
Tuan Chu. Panggil namaku. Chu Jian. Kalau kau cuma ingin sekadar main-main, jangan bawa dia menemui keluargamu. Kecuali kalau kau benar-benar menyukainya. Kenapa? Apa ada sesuatu di wajahku? Minggu depan ada jamuan keluarga besarku, Tang Xiu. Ikutlah bersamaku. Dia ingin membawaku ke jamuan keluarga. Bukankah itu berarti semua orang akan tahu hubungan kita, tapi kita... Mau kabur lagi, Tang Xiu? Bukankah sudah kubilang padamu, kau tidak punya hak untuk menolakku? Tuan Chu, apa pantas kalau aku datang ke jamuan keluarga itu? Sekarang aku ini bisa dibilang bosmu, yang memberimu gaji. Kau mau makan gaji buta, ya? Tadi aku sudah menolak, tapi apa ada gunanya? Berani sekali ya, sekarang kau berani menjelek-jelekanku tepat di hadapanku. Mana berani aku? Paman Chu. Hubunganmu dengan Ah Jin. Sepertinya tidak ada kemajuan. Aku sudah tahu soal kejadian di perjamuan malam itu. Maafkan saya, Paman Chu. Aku yang tidak berguna, gagal memenangkan hati Ah Jin. Hanya saja, wanita itu sungguh tidak tahu malu. Dia merangkak ke tempat tidur Ah Jin. Aku tidak bisa melakukan hal serendah itu. Itu hanyalah beberapa trik. Murahan yang memalukan. Tenang saja, calon istri Ah Jin di masa depan. Haruslah seseorang yang setara dan bisa bekerja sama dengannya. Gadis kecil seperti itu tidak pantas. Kamu juga harus datang ke perjamuan keluarga ini. Kita harus membuatnya sadar dan menyerah. Benarkah? Terima kasih, Paman Chu. Kamu selalu berada di sisi Ah Jin. Katakan padaku, sebenarnya apa yang dilakukan gadis itu sampai Ah Jin begitu terobsesi? Ini, Tuan Besar, saya juga kurang tahu soal ini. Sudahlah, lagi pula, dia tidak akan sanggup menyandang gelar sebagai Nyonya Chu. Aku tidak akan pernah setuju. Jangan gugup. Nanti saat masuk, yang duduk di kursi utama adalah ayahku. Di sebelah kanan ayahku adalah ibuku. Cukup ingat mereka saja. Orang lain tidak penting. Lalu, bagaimana jika ibumu mengira kita adalah pasangan sungguhan, dan dia tidak menyukaiku, lalu memberiku 100 juta agar aku meninggalkanmu? Tang Xiun, keluargaku adalah pengusaha jujur, patuh hukum, dan membayar pajak tepat waktu. Kami tidak punya dana tunai sebanyak itu. Maaf ya, habisnya di novel-novel, para CEO, ceritanya selalu seperti itu. Katanya kalian juga selalu naik helikopter kemana-mana. Aku ini CEO, bukan penguasa lalim. Tang Ziyuan. Di atas wilayah kota itu tidak diizinkan ada helikopter terbang sembarangan. Berhentilah membaca hal-hal tidak berguna itu. Paman, waktu itu sepupuku membawa pergi seorang wanita dari perjamuan. Paman tahu tidak, orang itu adalah teman sekelasku. Keluarganya sangat miskin. Aku rasa, dia hanya mengincar harta sepupuku. Paman harus menasihati sepupuku baik-baik. Lin Zie, urusan kakak sepupu. Sejak kapan giliranmu yang bicara? Diam. Halo, Paman Chu. Kak Anya, kenapa kakak ada di sini? Pasti kakak sepupuku yang memintamu datang. Kan, sudah kubilang, mana mungkin kakak sepupuku tertarik pada wanita rendahan seperti itu. Kak Anya, mari, kakak duduk di sini. Bibi. Oh ya, di mana kakak sepupuku? Kenapa dia tidak datang bersamamu? Tuan Besar, Tuan Muda sudah tiba. Mohon maaf, membuat semuanya menunggu lama. Ada urusan kantor yang harus diselesaikan tadi. Halo semuanya, saya Tang Xiu. Ah Jin.
Hari ini adalah jamuan keluarga. Kamu membawa orang asing kemari. Apa kamu sudah lupa tata krama? Bukankah ayah juga membawa orang asing pulang? Tata kramaku tentu saja belajar dari ayah. Kau, Sudahlah. Karena sudah datang, silakan duduk. berdiri. Kak Anya, kakak duduk di sini saja. Ah Jin, Anya ada di sini hari ini, tapi kamu malah membawa wanita lain pulang. Itu tidak pantas, kan? Benar. Nona An dan kamu kan punya ikatan pertunangan. Saat Chu Jin dan Nona An dijodohkan, usia mereka masih sangat kecil, dan belum mengerti apa-apa. Terlebih lagi, Tuan Chu tidak pernah mengakui pertunangan ini. Jadi, dia membawaku kemari. Bukanlah hal yang tidak pantas. Kelihatannya saja lemah, tapi ternyata berani bicara juga. Urusan keluarga kami, bukan tempatmu untuk ikut campur. Ayah, dia adalah pacarku. Dan juga calon istriku. Kenapa dia tidak boleh bicara? Tang Xiu, apa kau tidak punya malu? Gagal merayu aku. Sekarang kau malah mengincar sepupuku, kan? Aku tidak pernah merayumu. Kaulah yang terus mengejarku. Dan aku tidak pernah setuju. Kau, Lin Zie. Cepat tutup mulutmu. Dia ini calon kakak ipar sepupumu. Ipar sepupu apa? Dia itu cuma wanita murahan. Entah sudah berapa banyak pria yang menodainya. Lin Zie, siapa yang mengajarimu bicara sekasar itu? Di mana sopan santunmu? Pilih duduk diam dan makan. Atau keluar dari sini. Terus-menerus menatap orang lain itu, tindakan yang sangat tidak sopan. Ah, maafkan saya, Bibi, saya hanya merasa Anda sangat cantik, sangat lembut dan anggun. Jadi saya sampai sedikit melamun melihatnya. Ketampanan Chu Jin pasti menurun dari Anda. Bicaramu manis juga. Ayah. Bukankah sejak awal, ayah tidak setuju aku menikahi Anya? Lalu kenapa sekarang saat ada orang lain di sisiku, ayah malah tidak senang lagi? Meski Anya penuh tipu daya. Tapi bagaimanapun di belakangnya ada seluruh kekuatan keluargaan yang bisa membantumu. Sedangkan gadis yang kau bawa itu tidak punya latar belakang sama sekali. Singkatnya, aku tidak merestui hubungan kalian. Ayah, alasan keluargaan bisa naik ke posisinya yang sekarang, itu sepenuhnya karena aku membantu mereka, demi menghormati kakek. Karena itu, aku sama sekali tidak butuh bantuan mereka. Hatinya terlalu polos. Dia takkan sanggup menyandang gelar Nyonya Chu, jika dia terjun ke dunia perebutan kekuasaan. Aku takut dia akan habis di mangsa tanpa sisa. Aku yang akan mengajarinya. Terlebih lagi, jika dia tidak ingin terlibat dalam semua ini, aku juga tidak akan memaksanya. Dia memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Hah, kau benar-benar sudah berani melawan sekarang. Aku tidak bisa menang berdebat denganmu. Ayah. Apa? Kau sudah berubah pikiran? Nanti jangan bicara terlalu galak padanya. Dia orangnya pemalu. Paman Chu bersedia memanggilku ke sini hari ini. Itu artinya dia masih menghargaiku. Aku tidak boleh membiarkan Tang Xiun mencuri perhatian. Entah Nona Tang ini berasal dari keluarga terpandang mana, sampai bisa mendapatkan hati Ajin. Latar belakangnya pasti tidak sembarangan, kan? Saya hanyalah anak dari keluarga biasa. Pertemuan saya dengan Tuan Chu juga tidak disengaja. Tentu saja. Keluarganya tinggal di pelosok desa. Bahkan biaya kuliahnya pun diperoleh dari hasil kerja paruh waktu sendiri. Dia mana punya uang. Entah keberuntungan dari mana, sampai bisa disukai oleh sepupuku. Benar-benar tidak punya prestasi, dan tidak punya kelebihan apapun. HMPH. Memang benar-benar tidak pantas untuk Ajin. Tapi Nona Tang ini sepertinya punya trik tersendiri. Bukankah hanya mengandalkan wajah ini? Dalam hal ini Anya memang kalah. Lagi pula,
nona muda terhormat seperti Anya, tidak akan pernah belajar cara menggoda, lewat kecantikan seperti trik murahan itu. Apakah bersikap begitu agresif di meja makan terhadap gadis yang baru kalian kenal adalah cara yang bermartabat? Mungkin sekarang aku memang tidak pantas untuk Chujin, tapi bukan berarti di masa depan juga begitu. Benar saja, berasal dari keluarga kelas bawah. Mana sopan santunmu? Beginikah caramu berbicara kepada orang tua? Paman ketiga, ingatlah. Kau bisa memiliki kehidupan yang makmur seperti sekarang. Itu karena margamu adalah Chu. Karena itulah, sebagai junior, aku bersedia membantumu. Apa maksudmu? Jika kau berani lagi berkata kasar pada tunanganku, hati-hati, aku akan mengambil kembali sahammu yang sangat sedikit itu. Sudahlah. Ajin akhirnya membawa seseorang pulang. Kenapa kalian semua malah ribut begini? Sudah, ayo makan. Tang Xiu, hebat juga kemampuanmu. Beraninya semua orang membelamu. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya dari sisi Ajin. Aku ingat besok pagi kau ada kelas. Aku akan mengantarmu kembali ke asrama malam ini. Dia adalah pacarku, dan juga calon istriku. Apa yang dia katakan tadi? Apa maksudnya ya? Mungkin itu hanya sekadar akting saja. Apa yang aku pikirkan? Tidak punya prestasi, tidak punya kelebihan. Apa yang sedang kau pikirkan? Ah, ternyata Tuan Chu juga bisa didesak untuk menikah. Kali ini Anda berakting denganku, untuk menghadapi paman dan bibi. Lalu bagaimana dengan berikutnya? Siapa yang bilang aku sedang berakting? Ah. Tadi itu. Terima kasih, Tuan Chu. Jika tidak ada urusan lain, Aku pergi dulu. apa maksud kata-kata Chu Jin barusan? Bukankah dia hanya berakting? Tapi, aku memang tidak pantas untuk Ajin. Tidak punya prestasi, tidak punya kelebihan. Xiao Yu, kenapa kau di sini? Kenapa tidak kembali ke asrama? Nono, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Seandainya, maksudku, seandainya, ada seseorang yang sangat hebat, lalu dia membawamu pulang untuk bertemu keluarganya, dan dia bilang dia serius padamu. Ah, Tuan Chu membawamu pulang ke rumahnya? Bukan itu. Maksudku, temanku. Oh. Ah, lalu bagaimana, Tapi temanku ini, dia merasa itu kurang realistis. Karena dia merasa dirinya hanyalah orang biasa. Aduh. Sehebat apapun seseorang, awalnya dia pasti hanyalah orang biasa. Melalui kerja kerasnya sendiri, berjuang untuk bisa sukses. Sama seperti aku, meskipun keluargaku kaya raya, jika aku tidak punya kemampuan, ayahku juga tidak akan menyerahkan perusahaan kepadaku. UR kecil, kamu kan mahasiswi teladan di jurusan vokal, sangat mahir bermain piano, dan hatimu juga baik. Hidupmu baru saja dimulai, jangan rendah diri. Aku mengerti. Permisi, apa kamu mahasiswi jurusan vokal yang bernama Tan Xiu? Ya, benar. Ada apa? Ya, akhirnya ketemu juga. Aku seniormu di jurusan yang sama. Kamu pasti tahu kalau kampus kita setiap tahun selalu memilih siswa berprestasi untuk belajar ke luar negeri, kan? Selamat, kamu terpilih. Tapi aku tidak pernah mengisi formulir pendaftaran. Nilaimu sangat bagus, dan tidak punya catatan buruk. Aku sudah berusaha keras meyakinkan profesor untuk merekomendasikanmu belajar ke luar negeri.
Benarkah? Apa aku benar-benar bisa pergi? Tentu saja. Cepat tanda tangani ini. Kita akan berangkat dalam 3 hari. Aku tahu keluargamu kurang mampu. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Kamu pasti tidak ingin melewatkan kesempatan untuk sukses, kan? Nono benar. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh berhenti di sini. Jika tidak ingin dipandang rendah orang lain, aku harus berusaha untuk menjadi hebat. Harus memanfaatkan setiap peluang yang ada. Terima kasih, Kak. Nanti akan aku kabari lagi. Ya. Dek, kalau begitu, aku pergi dulu. Dah. Tang Xiu. Siapa orang itu barusan? Seorang kakak kelas. Dia orangnya sangat baik. Aku belum tahu bagaimana cara mengatakannya pada Chujin. Tunggu sebentar lagi saja. Aku sudah memutuskan. Belikan tiketnya. Belakangan ini kamu terlihat sangat dekat dengan kakak kelasmu itu. Aku. Tuan Chu, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin pergi belajar ke luar negeri. Aku tidak setuju. Berangkat lusa, aku sudah membeli tiketnya. Lusa? Kamu baru bilang setelah merencanakan semuanya? Bersama kakak kelasmu itu? Kakak kelas yang membantuku mendaftar. Dan pergi bersamanya? Tang Xiu, jangan lupa. Aku adalah majikan sekaligus penagih hutangmu. Sudah kubilang. Aku tidak setuju. Iya, memang aku masih berutang 1 juta padamu. Tapi aku pasti akan melunasinya. Jika kamu tidak percaya, aku bisa menulis surat pengakuan utang untukmu. Sekarang kamu ingin memutuskan hubungan denganku? Tang Xiu. Sepertinya aku sudah memberimu terlalu banyak kebebasan, hingga berani pergi dengan pria lain. Bukan itu maksudku. Lepaskan. Chujin. Tang Xiu. Sudah sekian lama aku menjagamu. Tak kusangka orang pertama yang kau pukul adalah aku. Kau sudah semakin hebat, ya? Chujin. Aku. Chujin. Mengapa setiap ada masalah, kau tidak membicarakannya dulu denganku? Maafkan aku. Aku sudah menakutimu. Aku mau menemui Pei Jing. Istirahatlah yang baik di rumah. Jangan takut. Aku tidak akan pulang malam ini. Suara gumaman. Bukannya kau sudah membawa si kelinci putih itu pulang? Kenapa? Rencana kalian gagal? Entahlah, mungkin aku menakutinya. Tiba-tiba dia bilang ingin lanjut studi ke luar negeri. Apalagi bersama seorang seniornya. Pria yang entah datang dari mana. Kau tidak sedang cemburu, kan? Begini ya, Chujin. Kau 8 tahun lebih tua darinya. Dia sedang di masa ingin berjuang keras. Apa salahnya jika ingin lanjut studi ke luar negeri? Tang Xiu. Bisakah kau sedikit saja percaya padaku, apapun yang ingin kau lakukan? Kau bisa mengandalkanku sepenuhnya. Aku bisa membantumu menghindari semua risiko. Dasar bodoh. Jangan-jangan kau takut si kelinci putih akan kabur dengan orang lain setelah di luar negeri? Lao Chu. Kau ini terlalu tidak percaya diri. Bagaimana jika itu terjadi? Lagi pula, aku 8 tahun lebih tua darinya. Chujin benar-benar tidak pulang semalaman. Mungkin dia memang sudah tidak ingin melihatku. Sudahlah, lebih baik aku kembali ke asrama saja.
daripada aku terus mengganggunya di sini. Halo, senior. Ah, Iya, aku mengerti. Aku akan segera memesan tiketnya sekarang. bangun pagi sekali ya. Buru-buru pulang demi si kelinci putih ya. Jangan makan lagi. Mau kemana? Ayo ke rumahku. Ada apa? Dia bilang dia mau pergi dengan orang lain. Si kelinci putih nekat juga ya. Kemarin aku sudah merasa ada yang aneh. Di kampus, dia tidak punya kehidupan sosial yang rumit. Jika ada rekomendasi ke luar negeri, mahasiswa baru bukanlah pilihan utama. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul seorang senior yang tidak mengenalnya merekomendasikannya? Pergilah ke King Tank dan selidiki sampai tuntas. Pasti ada yang tidak beres. Hei, hei, Mau kemana? Mencari orang. senior. Bukankah kita harusnya berkumpul dengan dosen? Tidak jadi, aku mau kembali. Bodoh, kamu benar-benar tidak punya otak. Nona An, ini semua adalah ulahmu, kan? Rencana ke luar negeri itu palsu. Kamu sengaja melakukannya. Bagaimana bisa palsu? Aku memang benar-benar ingin mengirimmu ke luar negeri. Aku tidak jadi pergi. Aku mau kembali. Heh. Tang Xiu, ini bukan keputusanmu. Aku sudah menyiapkan pesawat pribadi untuk mengirimmu ke luar negeri. Aku ingin kamu pergi sejauh mungkin, lenyap dari hadapan Chu Jin selamanya. Aku tahu kamu menyukai Chu Jin, tapi kalau Chu Jin tahu kamu melakukan ini, dia hanya akan semakin membencimu. Lagi pula, ini adalah penculikan. Ini melanggar hukum. Tang Xiu, aku benar-benar tidak tahu apa yang Chu Jin lihat darimu. Dasar tidak punya otak. Di mata orang luar, mereka hanya akan mengira kamu sedang kuliah di luar negeri. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang kepada Chu Jin kalau kamu mau pergi ke luar negeri. Jangan-jangan kamu masih berpikir, Chu Jin akan merendahkan dirinya demi mencarimu. Tunggu apa lagi? Ikat dia. Kenapa kalian malah melindungiku? Kejar dia, pecundang. Ah, Ah Jin, dia sangat ingin pergi ke luar negeri. Aku bersedia memberinya kesempatan ini. Dia mencoba segala cara untuk mendekatimu. Ini semua demi uang. Ah Jin. pertama, kamu memberi Tang Yu 300.000 yuan, agar mereka menikahkan Tang Xiu. Lalu, atas nama studi lebih lanjut, kamu ingin mengirimnya ke luar negeri. Anya, kamu sudah terlalu jauh ikut campur. Ah Jin, Dengarkan penjelasanku. awasi mereka baik-baik. Hubungi polisi. Aku akan menuntutnya. Baik. Ah Jia. Ah Jia, mengapa kamu melakukan ini padaku? Ah Jia, apa yang sebenarnya kamu sukai darinya? Ah Jia. Maafkan aku, waktu itu aku tidak sengaja ingin bertengkar denganmu. Aku. Mengapa menangis? Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga salah. Tidak. Aku yang terlalu bodoh, terlalu mudah percaya pada orang lain, sehingga merepotkanmu. Karena hari itu, mereka bilang aku tidak pantas untukmu. Makanya aku ingin berusaha memperbaiki diriku sendiri. Makanya aku menangis. Aku kira aku benar-benar punya kesempatan belajar ke luar negeri. Kalau menangis lagi, riasanmu akan luntur. Tang Xiu, aku tidak butuh bantuan siapapun. Jadi bagiku,
Perasaanku adalah yang terpenting. Lagi pula, aku merasa akulah yang tidak pantas untukmu. Ayo pulang dulu. Tenang saja, Tuan Chu. Percobaan penculikan dan penganiayaan sengaja sudah cukup untuk membuatnya mendekam di penjara cukup lama. Suasananya sangat pas. Tahu kalau kau sudah berbuat salah? Pokoknya, aku sudah merepotkanmu. Yuyu. Tidak perlu sungkan. Aku bahkan sudah membawamu pulang untuk menemui orang tuaku. Apa kau masih belum berniat meresmikan hubungan kita? Resmikan? Resmikan apanya? Hei. Sekarang orang-orang di kalangan kita sedang bergosip kalau Chu Jin membawa pulang seorang tunangan. Jadi, apa kau tidak berniat memberiku status resmi? Jadi kau tidak mempertimbangkan untuk memberiku kepastian status? Masa sih, mereka semua mengira aku adalah Nyonya Chu di masa depan. Tidak. Kau akan selamanya menjadi Nona Tang. Tidak perlu menyandang nama belakang orang lain. Tentu saja. Jika kau bersedia menikahiku, aku akan sangat bahagia. Aku. Jika kau tidak bersedia, kau punya hak untuk menolakku. HMPH. Sudah bangun? Kenapa kau bangun sepagi ini? Bukannya kau bosnya? Bos juga perlu bekerja. Penasaran? Kalau begitu, kau bisa datang lihat kantorku. Benarkah? Setelah kau pulang sekolah, aku akan meminta asisten untuk menjemputmu. Ya. Tuan Chu, Nona Tang sudah datang. Tuan Chu, Nona Tang sudah datang. Yuyu, kau sudah datang. Ya, duduklah dulu di mana saja. Tunggu aku sebentar. Pergi dan buatkan ringkasan data mitra yang sudah terpilih untukku. Kita baru sekali bekerja sama dengan grup UE. Apa Anda perlu saya ambilkan berkasnya? Ya, silakan turun. Ya. Ya. Ada apa? Wanita-wanita karir itu hebat sekali. Mereka semua memiliki aura yang unik. Benar saja, saat seseorang melakukan hal yang mereka sukai, Selalu ada pancaran perasaan yang unik. Mereka bukannya suka bekerja. Mereka itu hanya suka uang yang mereka hasilkan dengan bekerja untukku. ini Kelak kamu juga akan menjadi hebat. konservatori musik Huazhong. Untukku, ya. Bukankah kamu ingin lanjut studi? Tidak harus ke luar negeri. Huazhong adalah konservatori musik terbaik kita saat ini. Tapi, bukankah ini namanya lewat pintu belakang? Apa tidak apa-apa? Sebelum mencarimu hari itu, aku sudah mengirim nilai dan datamu ke profesor di Huazhong. Mereka bilang kamu sangat berbakat. Jadi, ini bukan lewat pintu belakang. Aku hanya membantumu, menunjukkan bukti kemampuanmu. Itu pun berkat bantuanmu. Jika tidak, dengan banyaknya orang setiap tahun, kapan mereka bisa melirikku? Terima kasih. Yue, ya, sebenarnya, sesekali memanfaatkan sumber dayaku bukanlah hal yang buruk. Ketahuilah, bisa membuat seseorang rela melakukan sesuatu untukmu, juga merupakan sebuah kemampuan. Tidak ada yang salah dengan itu. Masuk. Halo, Paman dan Bibi. Ayah, Ibu. Duduklah, jangan sungkan. Duduklah, duduk. Kami hanya datang berkunjung.
Ah Jin memintaku membantu merekomendasikanmu kepada profesor di Akademi Huazhong. Kamu sudah menerima surat penerimaannya, kan, Tante? Tante yang telah merekomendasikan saya. Saya sangat berterima kasih. Ibu saya dulu adalah sosok yang sangat populer di Huazhong, peringkat 1 di seluruh kampus. Tante sehebat itu, ya? Meskipun sudah mendapat surat penerimaan, tapi kamu tidak boleh lengah. Anak muda itu harus punya ambisi untuk terus maju. Sudahlah, hari ini tidak ada orang luar. Berhentilah menceramahi kami. Xiaiyue, bolehkah aku memanggilmu begitu? Tentu saja boleh. Pamanmu itu sudah terbiasa mengatur segalanya. Dia selalu ingin menceramahi siapa saja. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, Tante. Chu Jin bisa sehebat ini. Berkat bimbingan paman, senang rasanya bisa mendapat wejangan dari paman. Tentu saja. Xiaiyue, kamu akan mulai kuliah di bulan September, kan? Ya, kalau begitu, temani Tante pergi belanja. Sekalian kita lihat, apakah ada kebutuhanmu yang kurang. Biar Tante yang belikan. Pakai saja kartunya Ajin. Baik, Tante. Ayo, kami pergi dulu. Ayah. Terima kasih. Kita ini ayah dan anak. Tidak perlu sungkan berterima kasih. Awalnya, ayah ingin mencarikanmu pasangan dari keluarga yang lebih terpandang. Dengan begitu, hidupmu akan jadi lebih mudah. Tapi sekarang ayah sadar, kebahagiaanmu adalah yang paling utama. Jadi, kapan kamu akan menikah? Usiamu sudah 30 tahun. Ayah sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Ayah, Yuiwe masih sangat muda. Kami akan menikah setelah dia lulus. Soal anak. Karirnya baru saja dimulai. Aku tidak boleh merampas haknya untuk berjuang sendiri di masyarakat, kan? Tunggulah beberapa tahun lagi. Sudahlah, jangan mengantarku lagi. Kalau diantar terus, kita bisa sampai masuk ke kelas. Nanti saat pulang sekolah, ingatlah untuk meneleponku. Aku akan menjemputmu. Baiklah, Tuan Chu. Kalau begitu aku pergi dulu. Ya. Cium aku dulu. Aku benar-benar pergi ya. Kita sudah lulus. Hore. Kenapa tidak memanggilku saat kamu datang? Malah berdiri melamun di sini. Aku tidak melamun. Aku sedang melihatmu. Ayo pergi, Nona Tang. Aku punya hadiah untukmu. Ya. Apa ini? Sangat misterius sekali. Selamat wisuda. Chu Jin, kamu baik sekali. Aku sangat menyukai hadiah ini. Dan ini juga. Asosiasi Calo. Aku tahu kamu menyukainya, jadi ini didirikan khusus untukmu. Jangan merasa terbebani. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku punya kemampuan untuk menjadi pendukungmu. Kamu bisa melakukannya dengan berani. Apapun yang ingin kamu lakukan. Chu Jin. Lagi pula aku 8 tahun lebih tua darimu. Aku melewatkan banyak waktu dalam hidupmu sebelumnya. Selain hal-hal materi, tak banyak lagi yang bisa kuberikan padamu. Tapi, aku tetap ingin bertanya. Maukah kamu menikah denganku? Kamulah hadiah terbaik bagiku.